Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biokimia 2 yang beranggotakan saya Nuriski Herdadinanti dengan ujung NIM 042. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Saya Dela Sulastri dengan ujung NIM 026. Di sini kami akan membahas tentang glikolisis dan gluconeogenesis. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikolisis. Materi singkat. Glikolisis berasal dari bahasa Yunani glikis yang berarti manis atau gula, dan lisis yang berarti pemecahan. Proses ini memerlukan jalur metabolisme pemecah 1 molekul glukosa, 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat, 3 karbon melalui 10 tahap reaksi enzimatis. 5 tahap awal merupakan fase persiapan yang memerlukan energi, sedangkan 5 tahap berikutnya adalah fase penghasil energi berupa ATP dan NADH. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa baru dari pirufat serta senyawa 3 dan 4 karbon. Pada proses ini, 3 reaksi irreversibel glikolisis dilewati oleh enzim khusus sehingga sintesis glukosa dapat berlangsung. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu beras, ubi jalar, jagung, dan singkong. Alat yang digunakan yaitu HP dan laptop untuk menulis naskah dan pengeditan video. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu beras, ubi jalar, jagung, dan singkong. Alat yang digunakan yaitu HP dan laptop untuk menulis naskah dan pengeditan video. Beras, ubi jalar, jagung, dan singkong merupakan sumber karbohidrat utama dengan kandungan dan karakteristik yang berbeda. Karbohidrat pada bahan pangan ini berfungsi sebagai cadangan energi bagi tanaman sekaligus sebagai sumber energi penting bagi organisme yang mengonsumsinya. Beras, sebagian besar karbohidrat berupa pati 85-90% dengan sedikit kandungan pentosa, selulosa, hemiselulosa, dan gula sederhana. Kandungan pati yang tinggi menjadikan beras sebagai sumber energi utama dalam pola konsumsi masyarakat. Ubi jalar mengandung sekitar 27,9 gram karbohidrat per 100 gram bahan, terdiri dari pati, gula sederhana, dan serat, selulosa, hemiselulosa, pektin, yang bermanfaat untuk mencegah kesehatan sistem pencernaan. Jagung, karbohidrat merupakan komponen dominan 74,26 gram per 100 gram, terutama berupa pati yang tersusun dari amilosa dan amilopektin sehingga menjadi sumber energi penting bagi organisme. Singkong mengandung 34-38% karbohidrat pada umbi segar, sebagian besar pati, amilosa, dan amilopektin, serta serat pangan yang membantu memperlancar pencernaan. Kandungan pati yang tinggi juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. ATP merupakan molekul energi utama bagi semua organisme, dan salah satu sumber pembentuknya berasal dari proses glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi enzimatik di sitosol yang memecah glukosa menjadi 2 molekul pirufat, sekaligus menghasilkan ATP dan NADH. Proses ini berlangsung melalui 10 tahap reaksi, diawali dengan fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang bersifat irreversibel. Glukosa 6-fosfat kemudian diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan selanjutnya difosforilasi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat selanjutnya dipecah menjadi 2 senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat, yang kemudian keduanya dikonversi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Tahap berikutnya merupakan fase penghasil energi, di mana gliseraldehid 3-fosfat dioksidasi menjadi 1,3-bifosfogliserat sambil menghasilkan NADH. Selanjutnya terjadi pembentukan ATP melalui fosforilasi tingkat substrat hingga terbentuk fosfoenol pirufat. Pada tahap akhir, fosfoenol pirufat diubah menjadi pirufat dan menghasilkan ATP. Secara keseluruhan, glikolisis menghasilkan 2 molekul pirufat, 4 ATP, bersih 2 ATP, dan 2 NADH dari 1 molekul glukosa. Kesimpulannya adalah glikolisis adalah
jalur metabolisme yang memecah glukosa menjadi 2 molekul pirufat melalui 10 tahap reaksi enzimatis di sitosol sel, menghasilkan energi berupa ATP dan NADH. 5 tahap awal merupakan fase persiapan yang memerlukan energi, sedangkan 5 tahap berikutnya menghasilkan energi. Sebaliknya, gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa 3 dan 4 karbon melalui enzim khusus yang melewati reaksi irreversibel glikolisis. Bahan pangan seperti beras, ubi jalar, jagung, dan singkong merupakan sumber karbohidrat utama, terutama berupa pati yang berfungsi sebagai cadangan energi bagi tanaman dan sumber energi bagi organisme yang mengonsumsinya. ATP yang dihasilkan dari glikolisis menjadi energi utama bagi sel untuk menjalankan aktivitas biologis. Demikian video dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.